semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Diana, dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering banget jadi awal dari perubahan besar, yaitu ide. Tapi bukan sembarang ide, melainkan ide yang bisa dikembangkan jadi inovasi nyata. Tema kita kali ini adalah From Idea to Innovation. Dan hari ini aku udah bareng narasumber yang pernah ikut beberapa kompetisi keren seputar inovasi dan kewirausahaan. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Fatin. Halo Diana. Gimana kabar hari ini? Wah, aku baik nih. Gimana kalau Baik juga. Kamu ini kan aktif banget ikut beberapa kompetisi dari BMC sampai LKTI. Boleh ceritain nggak gimana awalnya kamu tertarik buat ikut lomba-lomba semacam itu? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget sih. Jadi awalnya itu emang aku tuh udah mulai dari pas aku SMA. Jadi pas SMA itu emang aku udah tertarik banget sama LKTI. Cuman karena aku masuk Undip ini juga melalui jalur FPUB, makanya aku harus meneruskan apa yang udah aku bangun sejak SMA itu. Ya pastinya aku harus tetap lanjut nih ikut lomba-lomba itu. Nah, cuman di kuliah ini aku tuh mau coba hal yang baru, yaitu tentang bisnis tadi. Jadi memang dari awalnya ini udah aku bangun dari pas SMA gitu sih. Ternyata udah lama ya dari SMA. Itu kan tantangan paling awal kan buat nyusun karya. Ide kamu itu datangnya dari mana sih? Apa dari masalah sosial, isu lingkungan, atau bahkan pengalaman pribadi kamu? Wah, kalau ide sebenarnya tuh banyak banget ya. Tapi yang paling banget ini sumber ide yang paling bagus banget dan banyak banget itu udah pastinya sosial media kan. Jadi ketika kalian main sosial media itu kan udah pasti kalian kayak dapetin banyak informasi. Nah dari situlah biasanya aku juga dapet ide. Terus juga kalau misalkan kalian masuk kelas, kuliah, itu kan pasti dosen kalian transfer ilmu baru tuh. Nah biasanya tuh bakal kepikiran kayak, oh iya ya kenapa kita nggak bikin sesuatu yang tentang ini, inovasi tentang ini, itu udah pasti kayak dari situ juga bisa. Proses kamu buat ngembangin ide itu sampai akhirnya jadi proposal yang matang. Waduh, kalau ide tuh udah pasti ya karena ide yang awal biasanya aku kalau misalkan aku udah berpikir kalau misalkan ide itu adalah potensial untuk kita wujudkan, biasanya aku bakal mulai research nih kayak research kecil-kecilan dulu kayak misalkan lewat jurnal biasanya aku baca-baca sedikit, terus juga yang paling banget ngebantu itu adalah AI gitu. Terus juga pastinya karena setiap lomba itu pastinya kita biasanya tuh bertim ya, apalagi kalau bisnis plan gitu, itu pasti tim. Nah biasanya juga aku juga kayak diskusi sama teman-teman timku. Jadi kan setiap orang itu pasti punya idenya masing-masing kan, yang mungkin kita tuh sebenarnya nggak kepikiran sebelumnya kayak ide itu. Jadi cara ngembangin ide selain aku research kecil-kecilan tadi, aku juga tukar informasi dengan teman setimku gitu sih Diana. Kan kamu udah ikut beberapa lomba nih, ada nggak sih momen yang paling berkesan atau paling bikin kamu belajar banyak hal gitu? Jadi aku ada pengalaman pas SMA sih, karena waktu itu aku lomba LKTI. Jadi LKTI-nya ini offline dan itu internasional, jadi harus pakai bahasa Inggris. Dan sistem judging-nya pada saat itu adalah si jurinya ini datang ke booth kita. Jadi kita juga harus mempersiapkan booth kita semaksimal mungkin dan juga presentasiin hasil produk inovasi kita. Nah, pada saat itu aku memang join ke dua tim. Jadi didaftarin sama guru aku dua tim. Jadi mungkin Diana bisa ngebayangin gimana riuhnya kayak pada saat itu kayak dua tim lomba offline dan itu tuh bener-bener yang kayak kejar-kejaran banget ya, aku harus ngedekor yang booth yang ini gitu ya, satu yang kedua, terus judgingnya juga harus kayak ganti-gantian. Nah itu yang paling berkesan banget sih di aku, kayak gimana caranya aku membagi waktu dan juga gimana caranya aku membagi ide aku kedua tim aku gitu. Dari semua pengalaman itu, pelajaran apa yang paling kamu dapetin? Oke, mungkin tadi udah aku tekanin juga ya soal time management, karena jujur banget kalau misalkan kita lomba terus juga kuliah itu pasti bakal nguras waktu kita banget kan. Nah, sementara sebagai mahasiswa kan kuliah ini yang paling utama kan. Jadinya gimana caranya kita ngebagi waktu itu tuh bener-bener harus banget kita pikirin nih gimana sibuknya jalanin kedua hal itu gitu. Jadi biasanya mungkin kayak aku bakal ngebagi waktu gitu, kayak misalkan di satu hari ini aku bener-bener kayak ngosongin jadwalku untuk nggak ngapa-ngapain gitu selain belajar, nugas ataupun kayak ngulas materi aja gitu. Sama mungkin ini sih Diana, aku baru inget sih. Mungkin yang ini aku pengen
bilang ya, karena mungkin kalau misalkan kalian ikut lomba yang berkelompok, mungkin itu kan akan ngerasain gimana rasanya kalian tuh harus ngertiin masing-masing sifat orang lain gitu, karena nggak semua sifat orang lain tuh bisa kita terima kan, tapi namanya juga kita anggota kelompok, anggota tim yang sama, makanya kita harus bisa menerima itu supaya dapet chemistry-nya tuh tetap jalan kan lombanya. Jadi itu juga salah satu hal yang aku masih pelajarin saat ini gitu. Terakhir ya, buat teman-teman yang lagi dengerin dan pengen ikut lomba KTI atau QMC, tapi masih bingung mulai dari mana. Ada nggak sih tips atau pesan dari Fatin buat mereka buat berani mulai dan nggak takut buat gagal gitu? Sebenarnya kalau aku pikirnya cuma ini sih, kalau kamu gak berani mulai sekarang, kamu mau mulai kapan lagi? Kayak either kamu nyoba sekarang, walaupun nanti gagal pun, seenggaknya kamu udah coba, daripada sama sekali kamu gak coba, nanti malah kamu bakal nyesel kan di akhir kayak kenapa ya? Jadi kayak ya udah kalau ada kesempatan ya ikutin aja gitu. Walaupun mungkin kamu ngerasa kamu belum siap, tapi ya gimana ya? Dengan cara kamu udah mulai, berani mulai aja itu udah bagus banget untuk kamu melangkah maju gitu. Wah, keren banget ya cerita dan pesannya. Bener banget sih yang disampaikan sama Fatin. Yang penting kita mau mulai dan terus belajar gitu. Makasih banyak ya Fatin yang udah sharing pengalaman dan inspirasinya hari ini. Semoga obrolan ini tuh bisa nyemangatin teman-teman yang mulai eksplor itu mereka, entah karya tulis atau inovasi-inovasi lain yang bisa berdampak besar. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman. Dadah.